semester di Mitra. Jadi dia nggak perlu kuliah. Pokoknya totalnya itu adalah setara dengan 20 SKS. 20 SKS. Itu kira-kira kalau dihitung jamnya 900 jam lah. Wow. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman Imbas, teman kita bercerita. Kembali lagi nih sama aku Silva yang akan temenin podcast di episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dosen cantik dari UPN Jawa Timur. Mau kenalan nggak sama dosennya? Yuk, kenalan dulu dong Bu, buat teman-teman cerita semua. Oke, halo Mbak Silva. Halo, udah kenal ya. Iya. Kita baru ketemu juga ya. Iya, baru baru kenal ketemu juga. kali, ya. Kenalin, aku Dona, tadi udah di-mention sama Mbak Silva. Aku dosen dari program studi DKV UPN Veteran Jawa Timur, dan kebetulan aku juga PIC program MBKM di prodi aku. Oke. Nah, untuk episode kali ini Bu, kita tuh bakal bahas MBKM nih. Kira-kira MBKM ini efektif nggak sih buat pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia buat mahasiswa? Nah, sebelum berjalan lebih jauh, kenalin dulu nih, kira-kira apa sih Bu MBKM itu? Oke, jadi MBKM itu adalah program ya. Jadi program MBKM itu sebenarnya udah familiar sih. Ini satu topik yang happening di kalangan mahasiswa gitu ya. Ini tuh ibaratnya ada tamu agung. Ini itu ada kabar gembira gitu ya buat adik-adik mahasiswa, yaitu MBKM. Okay. Nah, apa itu MBKM? MBKM itu adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari namanya aja udah merdeka. Iya. Ya, apanya nih yang merdeka? Bebas lah intinya. Bebas ya. Nah, jadi program MBKM ini adalah program yang diluncurkan sama Mas Menteri kita, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, bahwa di program MBKM itu adalah di mana program yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk mendapatkan berbagai keilmuan ya, dan mahasiswa ini berhak untuk belajar baik itu di dalam program studi maupun di luar program studi. Oke. Gitu. Jadi intinya adalah di program MBKM ini benar-benar student learning center. Jadi berbasis ke mahasiswa. Bahwasanya mahasiswa dikasih kesempatan untuk ngambil program-program di luar program studinya atau di dalam program studinya ya. Jadi mereka tuh bebas milih gitu, bebas milih mata kuliahnya mau yang diambil itu apa. Okay. Kemudian kalau dia join di beberapa program itu ya yang di luar program studi ya. Nah, itu dia bebas milih mau ikut program yang mana. Intinya ketika mahasiswa itu join ngambil program MBKM ini, mereka itu dapat kesempatan atau punya peluang ya untuk membekali diri mereka sendiri sebagai bekal untuk terjun di dunia kerja. Kalau dulu deh zaman aku kuliah ya kan, mulai dari semester 1 sampai lulus itu aku belajarnya kan ya udah di kampus aku aja gitu kan. Oh, itu gitu. Iya. Nggak ada magang. Nggak ada gitu, nggak ada. Kalaupun ada magang paling cuman sebentar, 1 sampai 2 bulan aja. Intinya dari awal sampai akhir kita belajarnya ya di dalam kampus dengan dosen-dosen yang ada di program studi itu. Tapi sekarang gitu ya, tantangan itu kan terus berkembang ya. Kemudian kemajuan teknologi semakin canggih gitu kan. Terus kemudian akhirnya apa, dengan sistem pembelajaran yang seperti itu ada gap yang kita rasain. Gapnya apa? Jadi ketika mahasiswa ini lulus, kayak saya cerita pengalaman aku sendiri ya, ketika aku habis lulus nih 4 tahun kuliah, keluar itu aku kayak merasa aku nih belum siap kerja nih gitu. Jadi aku masih harus nyari kerja di bursa karir gitu kan. Harus cari lamaran di bursa karir. Kemudian aku belum pernah pengalaman terjun langsung di dunia industri itu yang kayak apa sih gitu ya. Masih minim sekali gitu. Nah, di situ ada gap di mana yang harusnya mahasiswa itu ketika lulus gitu ya langsung siap kerja, kemudian dia juga punya
soft skill kepemimpinan yang cukup, soft skillnya bagus dan sebagainya. Nah itu yang belum didapatkan di sistem pembelajaran yang lama. Akhirnya Mas Nadiem ini meluncurkan di si program MBKM itu. Gitu. Oke. Nah itu tadi program MBKM intinya itu buat menyiapkan mahasiswa yang akan terjun langsung ke dunia kerja gitu ya, supaya lebih siap. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan kayak kira-kira ada nggak sih karakteristik dari program Merdeka Belajar ini? Ada nggak karakter tertentunya? Atau kayak karakteristik dari program itu kayak gimana sih, Bu? Oke, program MBKM sebelum program MBKM ya, yang aku maksud program MBKM itu ada 8 ya. Apa aja ya, dari 8 itu jadi mahasiswa itu bisa milih dari 8 ini. Sebenarnya bukan 8 tapi 8 plus 1 ya, ini aku sebutin 9. Jadi yang pertama itu programnya adalah magang, yang paling populer ya, magang. Kemudian yang kedua ada wirausaha, yang ketiga kampus mengajar, yang keempat ada studi independen, yang kelima penelitian, yang 6 KKN tematik, 7 apa ya? 7 pertukaran mahasiswa, kemudian yang ke-8 adalah proyek kemanusiaan. Nah, plus 1-nya itu namanya komcat atau komponen cadangan. Gitu. Jadi dari 8 itu perlu dijelasin satu-satu nggak ya? Nggak sih. Nggak usah ya. Nanti jadi panjang banget ya podcast. Episode 2, 3. Ini boleh dijelasin yang magang aja gimana? Magang ya. Nah kebetulan nih deh, aku PIC di kampus itu memang di prodiku di DKV UPN Veteran Jawa Timur itu yang paling banyak diminati dari 9 skema tadi itu adalah magang ini. Nah magang itu dibuka untuk mahasiswa minimal semester 5. Semester 5? Iya. Yang harus ikut? Yang bisa ikut? Iya, yang bisa ikut itu semester 5 ya, 6 dan 7. Jadi minimal semester 5, maksimal semester 7 bisa ikutan program ini. Kemudian berikutnya di magang MBKM itu sendiri ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu magang bersertifikat MSIB namanya, magang dan studi independen bersertifikat. Kemudian yang kedua, magang jenisnya yang PMMB, FHCI, BUMN. Waduh, panjang banget. Iya, jadi gini, yang ketiga ya, magang mandiri. Jadi aku jelasin singkat aja ya. Jadi yang pertama, yang magang MSIB, itu penyelenggara atau mitranya itu sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Ya, jadi mitranya itu sudah tervalidasi gitu ya, yang menjamin itu adalah Kemendikbud. Jadi untuk mendaftar di program yang jenis pertama ini, magang MSIB, mahasiswa itu mendaftar atau cari infonya itu di platform kampusmerdeka.co.id gitu ya. Nah di situ jadi mahasiswa tinggal milih mitranya, aku mau magang di mana nih? Aku mau magang di area Jakarta. Nah nanti dia bisa ikut di situ, ketik aja filternya Jakarta, kemudian aku ingin posisinya sebagai apa, sebagai graphic designer atau sebagai social media marketer dan sebagainya di situ. Jadi mitranya sudah ada. Nah itu yang pertama. Pertama itu tadi yang panjang banget itu tadi. PMMB, singkatannya PMMB gitu aja. Ya, PMMB. Nah kalau ini bedanya, mitranya itu adalah BUMN saja. Nah kalau yang pertama tadi itu swasta bebas. Maksudnya ada yang swasta, ada juga yang BUMN gitu. Pokoknya yang bekerja sama dengan kementerian. Nah tapi kalau yang kedua ini PMMB itu khusus BUMN aja. Nah jadi BUMN itu banyak, mereka punya forum namanya FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Nah, di forum itu mereka menyiapkan nih, ini nih list mitra yang mau menerima magang adik-adik mahasiswa. Nah akhirnya mitranya itu yang membuat listnya itu yang menyediakan ya FHCI ini, forum ini, forum gitu, forum itu.
Tapi kita masih bisa milih kan kalau Bisa BUMN-nya milih. gimana? Nah, Oke. daftarnya kalau yang tadi lewat webnya Kampus Merdeka, kalau yang kedua ini daftarnya lewat kampus masing-masing. Oh, betul. Jadi nanti diakomodir gitu sama yang bertugas gitu. Nah, itu ya yang bedanya. Yang kedua, kalau yang ketiga namanya magang mandiri atau biasa juga disebut magang kerjasama. Nah, mitranya itu yang menginisiasi adalah program studi masing-masing gitu. Jadi contoh nih di prodiku ya, DKV. Nah, aku mencari mitra nih yang qualified gitu ya, yang dan mau bekerja sama untuk menerima mahasiswaku untuk magang. Nah, nanti aku inisiasi, aku jadiin MOU-nya, kemudian kita diskusi, kalau oke, deal, jalan programnya. Gitu. Tuh, program magangnya tadi ada 3 ya. Apa aja Bu? Itu panjangnya banget ya. MSIB, terus PMMB sama yang magang mandiri itu dari program studinya masing-masing. Oke. Udah nih, udah bahas itu. Terus ada pertanyaan lagi, banyak banget nih Bu pertanyaannya, mohon maaf ya. Itu kayak dari universitas sendiri nih. Kira-kira ada nggak sih kriteria tertentu untuk menjalin kerjasama sama mitra buat mahasiswanya magang nanti? Ada, pasti ya. Jadi universitas dan kementerian pun harus menjamin bahwasanya mitra yang bekerja sama untuk proses pelaksanaan magang ini harus qualified dong, gitu kan. Jangan sampai tempat magang ini adik-adik salah gitu ya untuk magangnya. Nah, beberapa di antaranya syarat menjadi mitra program MBKM itu yang pertama, khususnya program magang ya, Dik. Jadi syarat yang pertama itu badan usahanya berbentuk PT ya, contohnya seperti mitra brand ya. Nah, kemudian yang kedua punya fasilitas yang memadai yang bisa mengakomodir kegiatan pembelajaran. Ya, tentunya kita harus menjamin ya mahasiswa ketika magang nanti dia fasilitasnya nyaman gitu ya, memadai sehingga proses belajar mengajar dan praktiknya nanti itu bisa lancar tentunya. Kemudian yang ketiga juga itu adalah mitra ini harus punya komitmen juga untuk membuat silabus atau program pembelajarannya. Jadi kalau magang itu ya, mahasiswa itu kan selama 1 semester deh. Dia magang 1 semester di mitra. Jadi dia nggak perlu kuliah. Bebas kuliah nih. Bebas kuliah. Senang banget nih pasti mahasiswa. Iya, jadi bebas kuliah, jadi full wis pokoknya langsung full magang di mitra itu gitu. Nah, jadi untuk memastikan pembelajaran atau kegiatan magangnya nanti selama 1 semester itu ngapain aja, maka mitra itu juga harus punya yang namanya silabus tadi yang aku sebutin. Jadi bentuknya deh, itu gambarannya silabusnya. Jadi selama 6 bulan durasi magangnya harus berapa jam gitu ya, 1 hari itu berapa jam. Pokoknya totalnya itu adalah setara dengan 20 SKS. 20 SKS. Itu kira-kira kalau dihitung jamnya 900 jam lah. Wow. Iya kan udah gak kuliah ya gitu. Jadi totalnya itu harus 900 jam. Nah, 900 jam itu nanti dibagi. 900 jam tuh ngapain aja ya? Oke. Selama 100 jam itu kita belajar apa? Kemudian selama 120 jam kita belajar apa? Nah, itu harus jelas dan itu harus ada sejak awal. Oh, jadi untuk yang biasanya kan Kak, yang saya tahu ya, yang ngirim silabus itu kan dari universitas ke mitranya, tapi mitra juga ngirim silabus ke universitas juga. Iya, betul. Jadi harus ada mix and match. Oh gitu iya. ya. Jadi harus memang ada diskusi bahwa program studi aku butuh nih proses pembelajaran yang seperti ini. Nah, nanti di preview sama mitra, oh seperti ini, oke, kita bisa. Atau mungkin ini akan ada modifikasi, kita akan kasih pembelajarannya seperti ini yang lebih update dan sebagainya. Itu nggak masalah. Jadi memang sebelum ada silabus yang final itu ada proses diskusi itu. Tapi syaratnya harus ada komitmen untuk membuat itu. Itu jadi kayak apa ya? Kayak kuncinya gitu ya. Sehingga prodi pun juga yakin, oke, nanti mahasiswaku ini
jelas gitu ya. Dalam artian itu udah jelas nanti mereka ngerjain apa, kemudian bisa dikonversi ke mata kuliah apa gitu. Tadi kan Bu Doya di awal bilang kalau magang ini tuh bisa ambil program studi dari prodi kayak bidang studi lain gitu. Kira-kira dari mahasiswanya Bu Dona ada nggak sih kayak Bu Dona tadi kan dari DKV ya? Ada nggak sih mahasiswanya tuh yang belajar dari kayak jurusan lain gitu? Ada nggak? Ada. Jadi kebetulan aku dulu itu mengampu mata kuliah event organize. Iya. Ya. Ada dua sih sebenarnya, sama komunikasi dan media. Nah, singkat cerita, event organize ini itu dibuka atau didaftarkan sebagai mata kuliah di program pertukaran mahasiswa. PMM itu? PMM. Jadi mahasiswaku itu jadi lintas universitas. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Papua, dia coba bayangin. Iya, waktu itu kan pandemi ya, jadi belajarnya masih online. Itu macam-macam, banyak, dan juga campur sama mahasiswa reguler, mahasiswa di DKV UPN sendiri gitu. Jadi seru banget gitu. Jadi kita diskusinya itu apa ya? Jadi kaya gitu ya, jadi kaya. Dan itu mereka bukan dari DKV loh. Itu dari ada yang teknologi pangan, ada yang dan sebagainya. Seru gitu. banget. Iya, seru banget gitu. Terus ya dari awal aku tanyain ke mereka, kok kalian kenapa ikut mata kuliah komunikasi dan media gitu? Iya Bu, saya pengen supaya nanti ketika bikin produk pangan atau sebagainya itu bisa marketingin gitu ya, bisa komunikasinya bagus, mengemas sehingga ini laku dan sebagainya. Oh oke, asik gitu. Seru. Waduh, berarti ini MBKM ini bermanfaat banget, efektif banget nih buat mahasiswa. Iya, banyak pengalaman, kemudian tukar budaya juga kan Bu, kalau dari itu dulu waktu pandemi kan masih online gitu ya. Nah, waktu udah nggak pandemi, udah diperbolehkan onsite, itu mahasiswa bisa beneran onsite langsung belajar di kampus luar gitu selama 1 semester. Iya, jadi sit-in di kelas di kampus luar gitu. Terus sekarang pandemi udah hampir nggak ada ya, semoga udah hampir nggak ada. Ya. Itu ada nggak sih PMM dari luar pulau yang kesini gitu? Ada. Jadi kebetulan banget di semester ini ya, itu ada satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, DKV UNM Makassar. Dia belajar di sini. Dia sendiri dari Makassar belajar di DKV UPN Veteran gitu. Seru sih gitu. Akulturasi budayanya gitu, asik banget dari logatnya, kemudian dia cerita kulinernya, kemudian kalau di kafe di sana gimana sih, dia cerita. Dan di sini dia ngekos, terus akhirnya gimana kesanmu gitu kan waktu kuliah di sini. Iya Bu, asik, teman-teman juga suka ngajak bareng ngerjain tugas gitu ya. Ya udah nggak ada gap gitu, bisa baur dan asik banget. Oke. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, tentang ini. Bu Dona tau nggak sih sebenarnya kapan sih program MBKM itu mulai berjalan? Dan alasannya itu kenapa sih kok sampai ada MBKM? Jadi ini itu sejak tahun 2020. Jadi ada dasar hukumnya itu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi udah berapa tahun ya? Jalan 3 tahun ini ya, berarti kan 2020 sampai sekarang jalan 3 tahun ini. Nah, jalan 3 tahun kenapa diluncurkan seperti yang aku bilang tadi, itu dirasa ada gap. Ya, ada gap di mana mahasiswa butuh yang namanya pengalaman atau ilmu ya, baik itu soft skill maupun hard skill, supaya mereka itu siap untuk siap kerja gitu, terjun di industri gitu. Karena program-program MBKM itu bukan hanya magang ya Dek ya. Jadi yang lain misalkan kayak proyek kemanusiaan gitu ya. Jadi mahasiswa itu terlibat langsung, terjun ke masyarakat di wilayah bencana gitu ya misalkan. Nah,
itu mereka langsung terjun ke sana, bantu gitu ya, mahasiswa menyusun programnya, bantu di wilayah bencana itu, terlibat di sana selama 1 semester, sehingga benar-benar ini real case gitu loh. Jadi benar-benar solutif banget gitu ya kan, kayak learning by doing gitu, bukan hanya belajarnya, bukan hanya teori yang didapatkan di ruang kelas, artinya belajar itu bisa dimanapun dan nggak harus sama dosen kok, sama mitra industri, sama masyarakat gitu ya, sama guru-guru. Jadi di kampus mengajar itu ada mahasiswa terjun ke SD, SMP, ikut bantu memajukan atau ngembangin sekolah itu gitu, mendampingi guru. Iya. Gitu loh. Jadi waktu mahasiswaku kan banyak ya ikut program MBKM, ada magang, kampus mengajar, proyek kemanusiaan. Ketika mereka udah berangkat nih, balik ke kampus kan, udah aku suruh cerita dong, gimana gitu ya, apa yang kalian dapet gitu, seru nggak sih? Itu kan baru pertama kali kan. Nah, cerita nih dari mereka, mungkin lain kali mereka yang diundang buat cerita gimana sih apa kesan-pesannya gitu ya, jadi mahasiswa ikut program MBKM. Jadi mereka cerita, ya asik banget Bu gitu ya, asik banget. Yang pertama benefitnya bisa dikonversi, artinya kan mereka udah nggak usah kuliah gitu kan, gitu. Kemudian yang kedua punya pengalaman teman baru, kemudian kenalan baru, jaringannya, relasinya juga banyak gitu. Kemudian yang ketiga ada benefit lain, ting ting, ya itu bikin kita matanya hijau semua ya. Iya, dapat support uang saku gitu per bulan. Nah, kemudian yang lain lagi banyak itu ya, benefitnya ya soft skill, hard skill yang mereka itu wow ternyata gini ya, beda gitu. Vibes-nya gitu di kampus, kalau tugas oke, kamu ngerjain ini gini tugasnya gitu ya, tapi mereka nggak ngerasain langsung gimana sih proses brainstorming itu, gimana proses pitching sama klien, gimana proses dealing dan sebagainya, kan mereka belum ada ya, nggak punya pengalaman itu kalau di kampus. Nah, ketika mereka ikut program MBKM, magang gitu ya, nah mereka dapat pengalaman langsung gitu loh. Terus ini Bu, kan pasti yang nge-support program MBKM itu kan nggak semua dosen maksudnya. Ada kayak dosen, kalau kamu ikut magang berarti kamu juga harus ikut kelas biar dapat bekal ilmu teorinya, biar kamu siap. Itu gimana menurut? Nah, itu yang salah sebenarnya. Harusnya itu program studi harus ikhlas dan merelakan anaknya punya kesempatan belajar di luar kampus, dan itu memang sudah istilah Jawanya diwanti-wanti gitu ya sama Mas Nadiem, bahwasannya biarlah yang namanya MBKM merdeka belajar. Iya, biarlah mahasiswa merdeka, biarkan mereka memilih program, memilih apa yang mereka sukai sesuai dengan passion mereka, minat mereka, bakat mereka. Ya, karena framing dari program studi, saya mengerti sih kekhawatiran itu. Kenapa program studi nggak semuanya kayak dalam tanda kutip ikhlas gitu ya, menerima semuanya legowo gitu program MBKM 20 SKS gitu, karena mereka memang karena ini program baru gitu ya. Jadi bayangan kami di kampus itu mereka nanti dapat apa gitu, gimana gitu ya, nanti capaian pembelajarannya ini sesuai nggak gitu dengan apa yang dipengenin prodi. Nah, itu yang tangkap dan dijawab oleh Mas Menteri, bahwasanya nggak perlu khawatir gitu. Justru dengan mahasiswa ikut program MBKM di luar, pengalaman mereka itu jauh lebih banyak. Iya bener sih, karena kalau di kampus kan kita cuma belajar teori aja kan, kita lebih banyak praktiknya tuh minim banget. Praktiknya minim. Terus tadi seperti kata Bu Dona, kayak cara kita brainstorming juga jarang gitu kan, kita udah nerima materi dari dosen kayak gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi ya, yang sama-sama legowo gitu ya, kolaborasi dan saling menyadari bahwa program ini itu benar-benar berpihak kepada mahasiswa, dan tentunya kita semua harus support itu gitu, karena memang manfaatnya sudah terbukti sih ya, dalam 3 tahun ini tuh manfaatnya banyak dirasain, luar biasa buat adik-adik mahasiswa. Oke.
Terus ini last question. Waduh, kira-kira nih, dari Bu Dona pribadi atau dari universitas, harapannya apa nih ke teman-teman mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang terutama magang ya Bu? Harapannya itu apa sih? Entah nanti mereka keluar dari magang itu dia bisa langsung siap di dunia pekerjaan atau gimana? Jadi harapannya tentunya yang pertama mahasiswa punya soft skill dan hard skillnya ya terasa atau meningkat. Jadi harapannya soft skill ya, contohnya pengembangan diri. Nah itu untuk meningkatkan kualitas dari SDM mahasiswa itu sendiri. Dimana kalau sebelumnya mahasiswa itu hanya belajar di kampus saja, di ruang kelasnya, di prodinya sendiri, tetapi dengan adanya program MBKM ini harapannya adik-adik mahasiswa itu bisa lebih berkembang, punya kesempatan lebih luas lagi untuk mengembangkan diri, soft skillnya, hard skillnya, karena di situ mereka interaksinya kan macam-macam ya, banyak dari teman kampus lain, kemudian dibimbing mitranya gitu kan, langsung dapat real case, real project. Nah itu harapannya adik-adik mahasiswa bisa dapat ilmu dan pengalaman yang lebih dibandingkan hanya dapat materi dari kampus. Kemudian yang kedua harapannya adalah dari pengalaman yang didapat tentunya mahasiswa harus siap kerja ya. Kerja itu artinya entah dia create usaha ya, create usaha sendiri karena dia udah dibekali tentang leadership selama dia magang atau program MBKM lainnya, dan yang berikutnya maupun dia mau jadi karyawan atau pegawai ya, artinya dia siap karena dia punya tadi pengalaman selama 1, 2, atau 3 semester dia belajar di luar kampusnya ya, terutama yang magang gitu ya, dia praktek langsung kan selama 1 semester itu. Nah ketika dia lulus dia udah nggak kaget dong, oh aku udah pernah kok pengalaman kayak gini, udah pernah gitu kan, terlibat proyek kayak gini, udah familiar, nggak terapi gitu ya, nggak ada culture shock, nggak ada. Nah ini karena udah pernah gitu. Nah, harapannya terus kemudian harapannya lagi ya buat adik-adik mahasiswa adalah kalian harus ambil kesempatan emas ini. Jadi di program MBKM karena programnya udah bagus, diluncurkan sedemikian rupa oleh Mas Menteri, jadi harapannya adik-adik mahasiswa semuanya ikut rame-rame gitu ya, ikut program ini. Apapun program MBKM yang kalian pilih, usahakan kalian daftar atau ikut join. Nah, jadi program MBKM ini nyambung banget nih Bu sama ya program dari Yayasan Insan Mulia Bangsa. Nah, kebetulan ada beberapa programnya itu yang kita tuh ada sharing-sharing sama terus ada pelatihan, itu namanya ngocak atau terus ada juga diskusi umum. Biasanya kita kasih pelatihan tentang keterampilan hard skill atau soft skill dari masyarakat biar kita tuh juga menyiapkan nih orang-orang ini biar siap terjun ke dunia kerja langsung. Bener banget. Itu sejalan ya sama misinya MBKM itu seperti itu. Jadi saya memang sama ya. Jadi menyiapkan masyarakat ya itu supaya punya ilmu yang beragam, soft skillnya dapat, hard skillnya juga dapat. Iya, terus relasinya juga makin banyak lagi. Nah, udah panjang banget kita ngobrolnya dari A sampai Z tentang MBKM tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih closing statement dari Bu Dona sendiri buat teman-teman mahasiswa yang lagi ikut program MBKM ini? Ada dong. Apa tuh? Apa tuh? Promosi ya? Iya, boleh. Ini bukan di endorse. Ya, jadi karena kami dari aku dari instansi atau institusi ya, karena aku dari institusi pendidikan, jadi kami sangat menyambut baik program MBKM. Jadi buat kalian adik-adik mahasiswa ya harus join program MBKM karena ini sangat penting, benefitnya banyak banget buat kalian. Gitu, oke. Terima kasih banget nih Bu udah nyempatin waktu kita tanya jawab di sini. Sama-sama. Pasti Bu Dona ini sibuk banget ya di kampus.
Makasih banget udah datang di Imbas Podcast. Semoga program MBKM ini menjadi minatnya semakin tinggi, semakin tahun semakin tinggi buat mahasiswanya. Yap. Terus banyak juga mahasiswa yang semakin terasah soft skill dan hard skillnya. Oke teman-teman, sekian nih podcast dari kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.